Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu, ya. Kita akan belajar, namun jangan lupa tetap melakukan 4M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Melanjutkan pembelajaran kita di tema 4, yaitu globalisasi, di subtema 3 mengenai globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran kelima. Di mana muatan pembelajaran pada hari ini yaitu pelajaran IPS dan SBDP. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba hari ini yang pimpin doanya adalah Cika. Silakan Cika pimpin doanya, Nak. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Makasih Cika. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Cika, hadir Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian akan melihat video pembelajaran tentang kerjasama negara-negara ASEAN, dan kemudian dari video tersebut kalian harus menganalisis apa saja peran Indonesia pada kerjasama di dalam video pembelajaran tersebut. Yang kedua, kalian apa saja contoh-contoh peran Indonesia di dalam kerjasama anggota ASEAN. Yang ketiga, nanti kita akan belajar mengenai pembuatan poster ya Nak ya. Nah, di sana kalian dapat menganalisis unsur-unsur yang ada di dalam poster. Dan yang keempat, mana kalian harus membuat sebuah poster dengan aplikasi, yaitu aplikasi Canva. Kita lihat dulu apa sih tujuan kerjasama ASEAN. Di sini ya. Jadi kita bergabung, kata Ibu kemarin, kita merupakan wilayah yang termasuk di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang masuk di kawasan Asia Tenggara itu berhubungan, saling bekerja sama, kemudian membuat sebuah organisasi yang kita sebut dengan ASEAN. Adapun tujuan dari kerjasama antara negara-negara ASEAN yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan budaya di ASEAN. Yang kedua, meningkatkan stabilitas perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara-negara ASEAN dalam segala bidang. Yang keempat, membantu di bidang sarana dan prasarana pelatihan di bidang pendidikan, kesehatan teknis, dan administrasi. Dan yang kelima, menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN. Agar kalian lebih memahami apa saja tujuan dari kerjasama ASEAN dan apa saja contoh-contoh peran Indonesia dalam mengikuti atau bekerja sama dengan negara ASEAN, mari kita tonton dulu video pembelajaran berikut ini. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Setelah melihat video tadi, ya ternyata banyak sekali ya kerjasama negara-negara yang tergabung dalam organisasi yang bernama ASEAN. Begitu juga dengan negara kita yaitu Indonesia. Apa saja sih bidang-bidang kerjasama yang kita lakukan dengan anggota-anggota ASEAN tadi? 1. Di bidang ekonomi, 2. Di bidang politik, 3. Bidang sosial dan budaya, 4. Di bidang teknologi dan pendidikan. Kelima, di bidang teknologi. Keenam, di bidang pendidikan. Nah, di sini di dalam LKPD yaitu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Yang disebutkan Kanza tadi ya, itu adalah bidang-bidangnya. Kita isi dari bidang politik dan keamanan. Apa saja peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dan keamanan? 1. Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN. 2. Indonesia memperakarsai pelaksanaan Jakarta Informal Meeting atau JIM untuk perdamaian di Kamboja. 3.
Indonesia berpartisipasi dalam pembentukan komunitas keamanan bersama ASEAN. Apa saja peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya? Keikutsertaan Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara. 2. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam atau konflik. Apa peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi? 1. Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA melalui tarif preferensi efektif bersama. 2. Indonesia masuk menjadi anggota Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Di dalam kerjasama ASEAN, kita sebagai warga negara juga harus ikut aktif dalam bekerja sama di dalam ASEAN. Yang pertama dulu kita bahas, dari kerjasama ASEAN, bagaimana sikap kita sebagai warga negara? Saling membantu dan mendukung agar terciptanya kerjasama yang diinginkan, menghormati dan menghargai kerjasama tersebut. Oke, nah jadi anak ya, sikap kita sebagai warga negara itu yang pertama, kita harus menjaga persatuan ya, demi menjaga stabilitas negara. Kemudian bagaimana sikap kita dengan kerjasama ASEAN? Yang kedua yaitu melestarikan seni tradisional kita. Kemudian kita bisa mengembangkan kreativitas kita seluas-luasnya. Dan yang keempat, kita bisa memanfaatkan pasar bebas untuk jual produk-produk kita. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mengulang pembelajaran kita mengenai poster. Siapa yang masih ingat apa sih pengertian dari poster? Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Kata Cika tadi bahwa salah satu ciri-ciri poster itu adalah ditempatkan di tempat-tempat umum sehingga orang-orang lain bisa melihat ya. Nah, ya. Bagaimana cara kita membuat sebuah poster sehingga makin menarik dan bagaimana cara kita membuat poster, apa saja unsur-unsur dalam poster yang harus ada seperti itu sehingga orang lain bisa menarik. Nah, mari kita tonton ya video pembelajaran berikut ini bagaimana cara membuat poster. Itu tadi adalah unsur-unsur yang harus ada di dalam poster. Apa saja coba unsur-unsur yang harus ada dalam poster tadi? Oke, jadi ada judul, kemudian ada isinya, gambar. Ada gambar. Benar. Gambar. Ya, benar. Ya. Nah, anak-anak ibu dalam membuat judul, isi, terus gambar itu yang pertama sekali yang harus kalian ingat yaitu katanya tadi harus sesuai tema. Pada pembelajaran kali ini ya nak ya, kita akan belajar mengenai pembuatan poster dengan Canva. Nah, berikut ini ya nak ya, ibu akan sajikan bagaimana cara membuat poster melalui media Canva. Kalian simak baik-baik ya nak ya. Ya. Sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, sudah mengerti ya. Jadi, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini sudah belajar apa saja, Nak? Coba. Tentang poster. Tentang poster, benar sekali, Cika. Kemudian apa lagi? Tentang globalisasi, kerjasama ASEAN. Oke, anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita. Ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah hadir dalam pelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, pada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Nadia, Cika, dan yang lainnya. Oke, semuanya, Ibu akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.